siswa-siswi kelas Bahasa Indonesia, kembali lagi dengan Miss Sulan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Kalian yang suka membaca, terlebih koran ataupun majalah, pasti tahu tentang teks ini. Yuk kita simak baik-baik. Dalam kesehariannya, teks editorial dapat kita jumpai di media massa ataupun koran-koran nasional. Penamaan dari teks editorial ini pun cukup berbeda, bergantung dari media massa yang menaunginya. Namun, apapun itu, teks editorial berisi mengenai pendapat seorang penulis tentang suatu isu yang sedang terjadi. Ya, itulah dia contoh teks editorial yang ada di keseharian kita. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks editorial? Secara pengertiannya, teks editorial adalah sebuah kolom yang berisi mengenai pendapat tentang suatu isu atau permasalahan yang aktual. Isu ini bisa meliputi apa saja, politik, budaya, keagamaan, ataupun isu yang sedang terjadi saat itu. Berdasarkan fungsinya, teks editorial terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menjelaskan sebab akibat dari suatu permasalahan. Yang kedua, untuk menganalisa dan juga mengantisipasi kejadian yang mendatang. Dan yang ketiga adalah untuk mengangkat pesan moral. Keempat, sudah pasti untuk mengungkapkan pendapat atau opini mengenai suatu permasalahan. Selanjutnya, mari kita pelajari struktur dan juga unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. Mari kita simak berikut ini. Struktur teks editorial terdiri atas 3 poin, pernyataan umum, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Terlihat dari bentuknya yang seperti belah ketupat atau diamond, menunjukkan bahwa teks ini harus diutarakan secara jelas. Kemudian melebar mengenai data dan bukti yang diperkuat, serta ditutup kembali dengan mengerucut seperti fokus di awal. Kemudian kita beralih pada kaidah bahasa dalam teks editorial. Terdapat 3 poin penting, yaitu verba material, verba relasional, dan juga adverbia. Berikut penjelasannya. Berdasarkan jenisnya, teks editorial juga terbagi atas 4 jenis. Yang pertama yaitu interpretasi. Interpretasi adalah sebuah kolom yang berisi mengenai informasi terkini yang terdapat di dalam media massa tersebut. Yang kedua adalah kritik. Ya, kritik, di mana seorang penulis bisa menyampaikan masukan dan juga kritikannya terhadap peraturan ataupun situasi terkini. Dan yang ketiga adalah persuasi, yaitu penulis bisa mengajak atau menggiring opini para pembacanya untuk melakukan suatu gerakan yang baru. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah pujian. Ya, seorang penulis bisa menyampaikan apresiasinya atau pujiannya terhadap suatu karya atau suatu gerakan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, Miss Sulan punya berita mengenai hal ini. Silakan kalian baca dan simak baik-baik, lalu kemukakan pendapat kalian, baik secara interpretasi, kritik, persuasi, ataupun pujian. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.